Pada video kali ini kita akan belajar resultan vektor dengan metode segitiga. Nah, sebelumnya kita sudah masuk resultan vektor dengan metode jajar genjang. Adapun resultan yang kita pelajari pada kali ini sama ya, mesti resultan secara geometris, karena kalau secara analitik ataupun ada komponen vektornya itu nggak masalah. Misalnya saya buat ini ada vektor A. Nah, gitu, panjangnya sedemikian, arahnya ke sana. Kalau panjangnya sama, kan arahnya berlawanan, panjangnya sama, itu namanya minus dari vektor A, kan gitu ya. Kemudian satu lagi saya buat ada satu vektor lagi, contoh sedemikian, ini vektor B, panjang sama, arah berlawanan, berarti ini adalah vektor minus B. Anggap panjangnya sama. Nah, gitu, itu adalah vektor minus B. Nah, resultan dengan metode segitiga, prinsipnya seperti ini. Prinsip dalam metode segitiga, vektor itu mesti prinsip dalam menjumlahkan ataupun resultan vektor metode segitiga itu ujung. Contoh kita mau cari resultan A dan B gitu, maka ujung dari vektor A gitu, ujung dari vektor A itu disambung. Nah, gitu, disambung dengan pangkal gitu. Jadi ujung ketemu pangkal, kira-kira gitu ya. Ujung vektor A disambung dengan pangkal vektor B. Begitulah prinsipnya. Nah, gitu. Sebagai contoh, dari resultan vektor dengan metode segitiga ini, kita ambil misalnya vektor A-nya seperti yang ini, vektor B-nya seperti itu. Maka gini, sederhananya ini vektor A, anggap panjangnya sama, kan gitu ya. Nah, ini vektor A. Kemudian ujung dari vektor A itu kita sambung dengan pangkal dari vektor B. Nah, seperti itu. Maka hasil total perpindahan, misalnya hasil itu adalah dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, gitu, pangkal awal sampai ujung akhir. Itulah yang merupakan resultan dari vektor A dan B. Atau sederhananya gini, misalnya ada vektor AB, ini kan pangkalnya di A, ujungnya di B. Maka supaya bisa kita sambungkan, contoh saya tulislah di sini vektor BC, berarti ujung vektornya sudah ketemu dengan pangkalnya. Maka ini hasilnya AC. Atau saya tambah lagi misalnya dengan CD. Ujungnya C, pangkalnya juga C, berarti ketemu. Atau saya tambah lagi misalnya dengan DX. Gitu, ini ujungnya D, pangkalnya D, ketemu. Maka hasil selalu adalah dari pangkal awal sampai dengan ujung akhir. Itu hasil. Atau saya buat satu lagi, misalnya vektor AB ditambah dengan vektor BC, sama ya, ujung sudah ketemu pangkal, tambah vektor CD, ini juga ujung sudah ketemu pangkal, misalnya ditambah dengan vektor DA, maka ini ujung sudah ketemu pangkal, selalu pangkal awal sampai dengan ujung akhir. Pangkal awalnya adalah A, ujung akhirnya juga A, berarti sebenarnya dia tidak berpindah. Gitu, dari A tetap balik ke A, berarti totalnya 0. Seperti itu. Sehingga urutan ataupun hierarki yang paling mudah dalam menjumlahkan vektor itu, yang pertama, kalau ada yang segaris, maka ambil dulu yang segaris. Gitu. Kalau ada yang segaris, ambil yang segaris. Contoh, misalnya gini. Ini ini A, yang ini B, ini C. Ini 1, ini 1. Jika AC-nya adalah vektor A, maka BC itu kan setengah dari AC. Itu maksudnya. Kalau ada yang segaris, segaris dulu diambil. Kalau nggak ada yang segaris, maka kita ambil segitiga. Gitu. Kalau nggak ada yang segaris, kita ambil segitiga. Nanti kalau nggak ada yang segaris, nggak ada juga segitiga, maka yang kita ambil itu harus kita sambung lah, gitu. Jadi kita mesti mutar, disambung. Kira-kira gitu, disambung-sambungkan, kira-kira gitu ya.
Sebagai contoh, saya ambil dari SBMPTN 2014. Nah, diberikan 5 TABC dengan ruas garis TA sebagai vektor U, ruas garis TB sebagai vektor V, dan ruas garis TC sebagai vektor W. Jika titik P adalah titik berat segitiga ABC, maka ruas garis TP dalam U, dalam V, ataupun dalam W. Sebelum kita jawab, di sana ada titik berat. Nah, jadi kan kalau ada segitiga itu ada 3 ya. Yang pertama kalau tegak lurus namanya adalah garis tinggi. Nah, kan gitu ya kalau tegak lurus. Kemudian kalau membagi sisi sama panjang itu namanya adalah garis berat. Nah, gitu garis berat. Sedangkan kalau membagi sudutnya sama besar, sudutnya di sini sama, maka ini namanya garis bagi. Kan seperti itu ya, ada garis tinggi mesti tegak lurus, ada garis berat mesti sama panjang, ada garis bagi mesti sudutnya sama. Jadi kalau titik berat itu berarti perpotongan garis-garis berat. Jadi misalnya saya buat di sini ada titik A, ada titik B, ada titik C. Garis berat berarti di sini sama panjang lah yang di depannya ini. Garis berat contohnya segitiga sembarang. Berarti ini sama panjang juga. Ini garis berat. Berarti ini sama panjang juga. Sehingga perpotongan garis-garis berat. Inilah namanya titik P di soal itu. Perpotongan garis berat itu perbandingan dari titik berat ke titik sudut itu 2 bagian. Kemudian dari titik berat ke rusuk itu 1 bagian. Titik berat ke titik sudut 2 bagian. Ke sisi atau ke rusuk 1 bagian ya. Selalu yang ini 2 bagian itu 1 bagian. Itu kan titik berat ya. Sifat titik berat. Jadi kalau kita gambar limasnya ini, misalnya ada limas. Saya buat seperti ini, alasnya segitiga, tapi yang sudah lengkap vektornya itu dari T. Yang sudah ada namanya. Maka yang pertama di dalam vektor, kalau resultan ada ruas garisnya, kita kasih inisial. Gitu, kita kasih inisial. Maksudnya yang mana yang sudah dikasih tahu di soal. Jadi yang sudah ada di soal itu ada vektor TA. Jadi kita inisialkan ini vektor TA sebagai vektor U, kan gitu. Kemudian vektor TB. Ini vektor TB sebagai, kita kasih arah ya inisialnya. Ini sebagai vektor V. Kemudian vektor TC itu sebagai vektor W. Itu yang ada. Artinya yang ada itu semua dari T. Maka nanti siapapun yang mau kita cari, usahakan dari T dulu gitu. Jika titik P adalah titik berat, tadi kan titik berat itu ada di perpotongan garis-garis berat. Contoh saya buatlah titik beratnya di sana. Ini saya ambil satu aja ya, sehingga di sini saya ambil titik P. Ini saya kasih titik Q supaya mudah saja. Gitu ya. Maka garis TP yang mau kita cari. Garis TP. Maka untuk mencari garis TP ini, kita harus ambil seperti ini. Vektor TP sama dengan, tadi kan kalau ada yang segaris, itu ambil. Kalau belum ada, ambillah segitiga, kan gitu. Sekarang ada nggak yang segaris dengan TP yang sudah punya inisial? Kan nggak ada. Yang segaris dengan TP yang sudah punya inisial, kan nggak ada kan? Maka kita ambil segitiga. Kita ambillah segitiga yang memuat garis TP. Gitu. Kita ambil segitiga yang memuat garis TP. Contoh banyak tuh, ada TAP, ada TPQ, tapi garis TQ nggak ada. Saya ambil dari A. Sehingga ini jadi TA ditambah dengan TP. Karena TA itu vektor U, maka ini saya ganti jadi vektor U. Kemudian TP, ini tambah AP ya. Jadi TA tambah AP karena dia ujung ketemu pangkal. AP itu saya ambil, ada nggak yang segaris dengan AP? Ada.
bahwa AP itu segaris dengan AQ. Ingat ini dia 2, yang ini 1, jadi dia 2/3 ya. AP itu 2 bagian, kemudian PQ itu 1 bagian, yang artinya ini semua 3 bagian ya. Ini 2, ini 1. Maka AP itu 2/3 dari AQ. Nah, kita buat manual ya. Nah, vektor U ditambah 2/3 dari AQ. Sama, ada nggak yang segaris dengan AQ? Tapi yang udah punya inisial ya, sudah ada dalam U atau V atau W. Yang segaris dengan AQ nggak ada. Ada nggak segitiga yang memuat AQ? Ada. ABQ boleh, ACQ boleh. Saya ambil dari B. Sama aja ya, dari C juga sama. Maka ini AB, AQ ya, AB ditambah dengan BQ gitu. Jadi ujung sudah ketemu pangkal. Maka ini sama dengan vektor U ditambah AB 2/3 dari AB itu ada nggak yang segaris? Nggak ada. Segitiga ada, tapi kita harus dari T, karena dari T yang punya nama semua. Maka AB itu saya buat jadi AT ditambah TB. Nah, itu AB. Ditambah BQ. BQ itu segaris dengan BC. Kalau titik berat kan ini setengah nih, sama ini. Maka ini jadi setengah dari BC. Nah, seperti itu. Maka ini sama dengan vektor U ditambah AT itu minus U. Nah, karena dia berlawanan arah kan gitu. Maka ini jadi minus 2/3 dari vektor U, kan seperti itu. TB itu vektor V, berarti tambah 2/3 dari vektor V. Tambah, ini kita kali ke dalam. Jadi 2/3 dikali dengan setengah. 2/3 kali setengah itu adalah 1/3. Maka ini jadi 1/3 dari BC. Nah, sekarang kita balik lagi. Ada nggak yang segaris dengan BC? Yang segaris dengan BC yang punya nama nggak ada. Maka kita ambil segitiga. Sehingga ini jadi 1/3 ya, dikurangkan ya. 1/3 dari vektor U ditambah 2/3 dari vektor V tambah 1/3 dari BC. Nah, BC itu saya ambil segitiga, tapi yang ada itu kan dari T ya. Maka saya ambil BT ditambah TC, kan seperti itu. Sehingga 1/3 dari vektor U tambah 2/3 dari vektor V BT. TB yang V berarti BT itu minus, maka ini minus 1/3 dari V. Kemudian TC itu W ya kan, TC itu adalah W, maka kali 1/3, jadi 1/3 dikali dengan vektor W. Sehingga kalau kita hitung diperolehlah vektor TP, saya buat di ujung, sama dengan 1/3 dari vektor U. Nah gitu ya, tambah ini jadi 1/3 dari vektor V, kemudian 1/3 dari vektor W. Nanti kalau sudah belajar perbandingan ini bisa lebih singkat lagi kan, seperti itu. Demikian, salam matematika mudah.